Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang perjalanan tabut. Selamat menyaksikan. Perjalanan tabut. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, bait Allah Musa mereka tempatkan di Shilo. Yosua 18 ayat 1. Bait Allah berada di Shilo selama 305 tahun, yaitu dari tahun 1390 sampai 1094 sebelum Masehi. Tabut atau tabut perjanjian adalah satu-satunya perabot yang ada di ruang Maha Kudus. Tabut ini gambaran paling lengkap tentang Tuhan Yesus dan karya salibnya. Tabut itu pada bagian bawah berupa kotak yang berisi 3 jenis benda yang adalah gambaran dosa dan pemberontakan orang Israel. Kotak ini ditutup oleh tutup pendamaian yang berbentuk lempengan emas murni padat, yang pada kedua ujungnya terdapat 2 keruk malaikat bersayap. Tutup pendamaian itu setiap tahun dipercikkan darah oleh imam besar, sehingga ketiga jenis benda gambaran dosa dan pemberontakan itu tidak terlihat oleh Allah, sehingga Allah tidak murka dan menghukum orang Israel. Ketika bangsa Israel murtad menyembah berhala dan imam besar tidak memercikan darah pada tutup pendamaian, maka Allah melihat dosa orang Israel sehingga menghukum bangsa Israel. Tutup pendamaian itu gambaran Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Di antara kedua kerub pada tutup pendamaian, Allah berjumpa dan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ini gambaran Yesus, tempat Allah berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Allah dalam doa-doa kita. Jadi, tabut adalah tempat hadirat Allah dan bagian paling penting dari bait Allah. Dalam sejarah orang Israel, tabut perjanjian dibawa keluar dari bait Allah sejak zaman imam besar Eli. Tabut dibawa keluar oleh Hofni dan Finehas, imam-imam anaknya imam besar Eli. 1 Samuel 1 ayat 3. Dalam suatu pertempuran, orang Israel kalah dan tewas 4.000 orang. Tua-tua Israel heran, mengapa mereka bisa kalah? Karena itu mereka punya ide untuk membawa tabut perjanjian dari bait Allah di Shilo dengan harapan Allah ada di tengah-tengah orang Israel dan Allah membuat mereka menang. Yang terjadi sebaliknya, bangsa Israel kalah dan mati 30.000 orang, jauh lebih banyak dari yang mati sebelumnya, yaitu 4.000 orang. Saat pertempuran itu, bangsa Israel berkemah di Ebenezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin sempat ketakutan ketika tabut perjanjian sudah di perkemahan orang Israel, karena mereka telah mendengar Allah Israel Maha Dahsyat yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah. Tetapi orang Filistin menguatkan hati mereka agar mereka tidak kalah dan menjadi budak orang Israel. Allah membiarkan orang Israel kalah karena kebobrokan imam besar Eli dan anak-anaknya. Hofni dan Finehas suka mengambil daging korban persembahan orang Israel. Mereka makan mentah. Ini gambaran orang Kristen yang tidak mengimani karya salib Yesus. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus dibakar oleh murka Allah atas dosa-dosa yang ditanggung oleh Yesus. Sejak Paskah di Mesir, orang Israel harus memakan daging yang sudah dibakar. Selain suka mengambil daging korban persembahan orang Israel, Hofni dan Finehas juga suka berzina dengan wanita-wanita yang melayani di bait Allah. Imam besar Eli telah mendengar dari banyak orang Israel tentang dosa anak-anaknya, tetapi Imam Eli tidak memarahi anaknya, dan anak-anaknya pun tidak mendengarkan perkataan Imam Eli. Allah sudah berencana mematikan Imam Eli dan anak-anaknya. Allah telah mengutuk keluarga Eli. Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. 1 Samuel 2 ayat 31. Ini terbukti cucu Imam Eli lahir setelah ia mati. Keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Kedua anakmu itu, Hofni dan Finehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. 1 Samuel 2 ayat 34. Ini terbukti juga
dalam peperangan dengan orang Filistin, tabut perjanjian dirampas dan kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. 1 Samuel 4 ayat 11. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran untuk melaporkan keadaan. Di depan imam besar Eli, orang itu berkata, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 1 Samuel 4 ayat 17 sampai dengan 18. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. 1 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 4. Orang Filistin ingin menyamakan Allah Israel dengan ilah mereka, Dagon. Akibatnya Dagon jatuh dan terkesan menyembah Allah Israel. Orang Filistin mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Ini bukti ilah mereka benda mati, tidak bisa berpindah sendiri, tetapi harus dikembalikan oleh manusia. Jika menolong dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi menolong mereka. Anehnya, orang Filistin menyembah ilah yang mati. Banyak orang non-Kristen melakukan hal yang sama. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." 1 Samuel 5 ayat 6 sampai dengan 7. Lalu tabut Tuhan mereka pindahkan ke Gad. Tangan Tuhan menghajar kota Gad, sehingga anak-anak dan orang dewasa mengalami borok-borok. Tabut Tuhan lalu dipindahkan ke Ekron, tetapi orang Ekron menolak. Orang Filistin yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan tabut Tuhan ke Israel. Tabut perjanjian selama 7 bulan ada di daerah orang Filistin. 1 Samuel 6 ayat 1. Ketika tabut Tuhan tiba di Bet-Semes, orang Israel, tempat orang Lewi, mereka melakukan kesalahan yang besar. Mereka membuka tutup pendamaian untuk melihat ke dalam tabut yang berisi 3 benda, yaitu 2 loh batu hukum Taurat, tongkat bertunas Harun, dan buli-buli emas berisi roti mana. Ibrani 9 ayat 4b. Ketiga benda ini gambaran pemberontakan dan dosa orang Israel. Di kaki Gunung Sinai, orang Israel telah melanggar hukum pertama Taurat dengan membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Tongkat Harun yang bertunas, gambaran Harun, imam pilihan Allah. Harun sempat ditolak sebagai imam oleh orang Israel karena hasutan Korah, Datan, dan Abiram. Menjelang akhir perjalanan bangsa Israel di padang gurun, orang Israel menolak roti mana. Agar Allah tidak melihat gambaran dosa ini, maka ketiga jenis benda ini dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, ditutup dengan tutup pendamaian, dan dimeteraikan dengan darah setiap tahun oleh imam besar pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ketika orang Bet-Semes membuka tutup pendamaian dan melihat ke dalam tabut, maka Allah melihat gambaran dosa orang Israel. Itulah sebabnya Allah membunuh 50.070 orang Bet-Semes. 1 Samuel 6 ayat 19 New King James Version.
Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia tertulis 70 orang Bet Shemesh yang mati dibunuh Allah. Orang-orang Bet Shemesh berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. 1 Samuel 6 ayat 20 sampai dengan 21. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 2. Tabut perjanjian ada di Kiryat Yearim selama 92 tahun, yaitu dari tahun 1093 sampai 1001 sebelum Masehi. Itu berarti sebelum bangsa Israel punya raja, pada masa Raja Saul dan sebagian waktu pemerintahan Raja Daud. Ada waktunya Raja Daud membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Bukit Sion di Yerusalem. Berarti sejak tabut perjanjian dibawa oleh Hofni dan Pinehas ke medan perang melawan orang Filistin, bait Allah di Silo tidak ada hadirat Allah. Itu ibarat manusia ada tubuhnya tetapi tidak ada rohnya. Ini terjadi pada banyak gereja sekarang ini. Secara bangunan dan organisasi, gerejanya baik, tapi tidak ada hadirat Allah. Akibatnya, ibadah berjalan seperti biasa, tetapi tidak pernah terjadi urapan dan kuasa mujizat. Kitab Wahyu telah menubuatkan pada akhir zaman yang digambarkan oleh gereja Laodikia, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok. Itulah gambaran banyak gereja pada akhir zaman. Tuhan Yesus mereka singkirkan keluar gereja. Tuhan Yesus berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Gereja atau pendeta tidak lagi bicara dan berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita untuk membuktikannya. Coba hitung berapa kali pendeta dalam khotbahnya menyebut nama Tuhan Yesus. Anda akan kaget, bisa jadi tidak ada. Bait Allah yang sudah tidak ada tabut ini, tidak ada hadirat Allah. Tidak ada hadirat Allah ini sempat dipindahkan 2 kali dari Silo. Pada tahun 1094 sebelum Masehi, orang Filistin menghancurkan Silo, sehingga bait Allah yang sudah 305 tahun di Silo terpaksa dipindahkan ke Nob. Bait Allah ada di Nob selama 76 tahun, yaitu dari tahun 1094 sampai 1018 sebelum Masehi. Tetapi pada tahun 1018 sebelum Masehi, semua imam-imamnya dibunuh oleh Raja Saul. Maka bait Allah dipindahkan ke Gibeon dan ada di situ selama 58 tahun, yaitu dari tahun 1018 sampai 960 sebelum Masehi. Ketika Salomo dilantik menjadi raja menggantikan Raja Daud, bapaknya, Salomo berdoa dan memberi persembahan 1000 korban di bait Allah di Gibeon. Alkitab tidak menyebut bait Allah di Gibeon ini sebagai bait Allah, tetapi sebagai bukit pengorbanan yang paling besar. 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Pada malamnya Salomo bermimpi dijumpai Allah yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" Salomo minta hikmat untuk menghakimi orang Israel. Allah senang dan memberi Salomo hikmat dan juga kekayaan dan kemuliaan. Allah senang karena hikmat yang diminta Salomo itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Hal yang sama, Allah akan senang jika orang Kristen hidup hanya berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Ketika Salomo memberi korban persembahan di bait Allah di Gibeon, Salomo mendapatkan mimpi dijumpai Allah dan ditanya apa yang dia mau. Ketika Salomo kembali ke Yerusalem, Salomo berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan yang ada di Pondok Daud di Bukit Sion. Salomo juga memberi korban persembahan. Tidak lama kemudian masuk 2 orang ibu yang berebut anak. Hikmat Allah pada Salomo langsung dipraktekkan.
Ini menjadi gambaran ketika orang Kristen beribadah pada gereja yang tidak ada hadirat Allah, kita hanya mendapatkan janji-janji Allah saja. Sedangkan jika kita beribadah pada gereja yang ada hadirat Allah, kita langsung mendapatkan kuasa mujizat yang nyata. Ketika Daud menjadi raja, dia mengingat nazarnya ketika dia masih seorang gembala di Betlehem Efrata. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Mazmur 132 ayat 3 sampai dengan 8. Itulah sebabnya suatu hari Daud datang ke Kiryat Yearim untuk membawa tabut perjanjian ke Bukit Sion di Yerusalem, tempat yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi tempat kediamannya selama-lamanya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai dengan 5. Awalnya tidak ada masalah, padahal cara Daud mengangkut tabut itu telah salah. Sejak zaman Musa, tabut perjanjian harus selalu dipikul oleh imam-imam, bukan dibawa oleh kereta yang ditarik oleh lembu. Ini cara orang Filistin 92 tahun yang lalu ketika mereka mengembalikan tabut yang mereka rampas. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai dengan 7. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan dan bingung bagaimana caranya tabut Tuhan itu bisa sampai kepada Daud. Karena itu Daud menunda memindahkan tabut Tuhan ke kota Daud. Dia menitipkan sementara di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Selama 3 bulan tabut Tuhan itu berada di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya. Ada yang menarik, selama 92 tahun tabut ada di rumah Abinadab di Bukit Kiryat Yearim, tetapi tidak ada dikatakan Abinadab dan keluarganya diberkati Tuhan. Apa rahasianya? Obed Edom terdiri dari 2 kata, Obed yang berarti pelayan dan Edom yang berarti darah. Nama ini menjadi gambaran selama tabut berada di rumah Obed Edom, dia memberikan korban persembahan darah hewan. Sedangkan selama tabut berada di rumah Abinadab, tidak pernah tabut diberikan korban persembahan darah hewan. Hasilnya berbeda. Obed Edom dan keluarganya diberkati Tuhan, sedangkan Abinadab tidak diberkati. Bahkan salah seorang putranya, Uza, mati disambar Tuhan. Raja Daud mendapat laporan Obed Edom dan keluarganya diberkati Tuhan karena tabut Tuhan ada padanya. 3 bulan sebelumnya Daud menitipkan tabut di rumah Obed Edom, orang Filistin itu, karena takut Tuhan akan menghukum Israel seperti menghukum mati Uza ketika dibawa ke Yerusalem. Ternyata Obed Edom tidak dikutuk Allah seperti yang terjadi ketika orang Filistin merampas tabut saat perang dengan orang Israel. Malah Obed Edom dan keluarganya diberkati.
Itulah sebabnya Daud berani mengambil tabut itu dari rumah Obed-Edom dan dibawanya ke Bukit Sion di Yerusalem, agar seluruh orang Israel diberkati Tuhan. Kali ini Daud telah berdiskusi dengan imam-imam cara yang benar membawa tabut, yaitu dipikul oleh imam, bukan dibawa dengan kereta lembu. Daud juga mungkin bertanya kepada Obed-Edom, mengapa keluarga Obed-Edom diberkati, sedangkan keluarga Abinadab tidak. Ketika tabut dibawa Daud dari rumah Obed-Edom, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 2 Samuel 6 ayat 13 sampai dengan 15. Berarti sepanjang perjalanan beberapa kilometer dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem penuh dengan genangan darah hewan korban. Ini menjadi gambaran untuk bisa membawa hadirat Allah ke tengah-tengah orang Israel perlu pencurahan darah yang banyak. Ini juga menjadi gambaran hadirat Allah di dalam Yesus dapat kita terima ketika kita menerima pencurahan darah Yesus saat perjamuan kudus. Sangkakala pada waktu itu terbuat dari tanduk domba dan harus dombanya mati dikorbankan. Sangkakala ditiup, gambaran kematian Yesus, karya salibnya harus dikhotbahkan dan dibicarakan untuk orang Kristen menerima hadirat Allah. Tiba di Bukit Sion di Yerusalem, Raja Daud menaruh tabut di dalam sebuah kemah atau pondok yang kemudian terkenal dengan sebutan Pondok Daud. Sebagaimana tabut dibawa Daud ke Yerusalem dengan iringan, sorak dan alat-alat musik, maka ibadah yang diadakan di Pondok Daud juga penuh dengan bunyi sangkakala, gambus dan kecapi. Ini menjadi ciri Pondok Daud dibandingkan dengan Bait Allah Musa. Selain ciri pujian dan penyembahan, ciri lain adalah semua orang Israel bisa datang ke hadirat Allah. Sedangkan pada Bait Allah Musa dan Bait Allah Salomo, hanya imam besar keturunan Harun dari suku Lewi yang bisa datang ke hadirat Allah di ruang Maha Kudus. Itu pun sekali setahun pada hari raya pendamaian. Daud dari suku Yehuda sehingga tidak mungkin datang ke hadirat Allah. Daud pintar, maka ia buat hadirat Allah yang datang kepadanya. Tuhan rupanya berkenan dengan Pondok Daud sehingga menubuatkan akan memulihkan Pondok Daud pada akhir zaman sehingga semua bangsa bisa datang ke hadirat Allah. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai dengan 17. Sekarang ini telah terjadi. Banyak gereja telah penuh dengan sorak-sorai dan full band. Semua orang bisa datang ke hadirat Allah di dalam Tuhan Yesus. Daud melekat di hatinya Allah. Banyak orang berkata itu karena Daud cepat bertobat dari dosa-dosanya. Ada juga yang berkata karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Jawaban yang benar adalah karena Daud membawa tabut perjanjian ke tengah-tengah orang Israel. Tabut perjanjian itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang paling lengkap. Ini menjadi gambaran orang Kristen juga akan melekat di hatinya Allah jika selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus kehidupannya, selalu hidup di dalam anugerah Yesus. Sebaliknya, jika orang Kristen hidup di bawah hukum Taurat, itu akan membangkitkan murka Allah. Firman Allah, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 4 ayat 15. Allah murka karena ada pelanggaran. Ada pelanggaran karena ada hukum Taurat yang dilanggar. Itulah sebabnya jika tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat agar orang yang ada di dalam Yesus tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman. Roma 8 ayat 1. Bahkan Allah berbelas kasihan dan melupakan dosa-dosa kita. Ibrani 8 ayat 12. Tabut berada di dalam Pondok Daud selama 41 tahun, yaitu dari tahun 1001 sampai 960 sebelum Masehi. Setelah Raja Salomo selesai membangun Bait Allah di Gunung Moria di Yerusalem,
tabut perjanjian dipindahkan ke Bait Allah Salomo itu, maka berakhir juga keberadaan pondok Daud. Daud masih hidup 7 tahun lagi ketika Bait Allah Salomo selesai dibangun. Tabut dirampas orang Filistin selama 7 bulan. Tabut di rumah Abinadab di Bukit Kiryat Yearim selama 92 tahun, yakni dari tahun 1093 sampai 1001 sebelum Masehi. Tabut di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Tabut di pondok Daud selama 41 tahun. Berarti selama 133 tahun 10 bulan tabut perjanjian berada di luar dari Bait Allah. Mari kita bandingkan perjalanan Bait Allah dan tabut perjanjian. Sejak tabut perjanjian dibawa oleh anak imam besar Eli, Hofni dan Finehas ke medan perang melawan orang Filistin, maka sejak saat itulah tabut perjanjian terpisah dari Bait Allah. Tabut dirampas oleh orang Filistin selama 7 bulan. Setelah orang Filistin mengalami tulah borok-borok dan kematian, mereka menjadi ketakutan sehingga mengembalikan tabut ke Israel. Sempat singgah di Bet-Semes, lalu dibawa ke Kiryat Yearim dan disimpan di rumah Abinadab selama 92 tahun. Raja Daud kemudian membawa tabut ini ke Bukit Sion di Yerusalem dan menaruhnya pada pondok yang disebut dengan Pondok Daud selama 41 tahun. Bait Allah tanpa tabut juga mengalami perjalanan. Ketika Silo dihancurkan oleh orang Filistin, Bait Allah dipindahkan ke Nob setelah Bait Allah berada di Silo selama 305 tahun. Suatu hari Raja Saul membunuh semua imam di Nob karena dianggap berpihak kepada Daud yang dibenci oleh Saul. Akibatnya Bait Allah dipindahkan ke Gibeon. Bait Allah sempat berada di Nob selama 76 tahun. Bait Allah berada di Gibeon selama 58 tahun sampai akhirnya Salomo membangun Bait Allah yang permanen di Gunung Moria di Yerusalem. Saat itulah tabut perjanjian kembali ditaruh di ruang Maha Kudus di dalam Bait Allah. Bait Allah Salomo dianggap sebagai Bait Allah yang pertama karena bukan lagi berupa kemah pertemuan atau tabernakel. Kerajaan Babel datang menghancurkan Bait Allah Salomo dan membawa orang Yehuda ke dalam pembuangan. Pada masa Raja Persia Kores dipimpin oleh Zerubabel, orang Israel membangun kembali Bait Allah yang kemudian disebut sebagai Bait Allah kedua. Esra 4 ayat 3. Bait Allah ini kemudian direnovasi dan diperindah oleh Raja Herodes. Sekarang ini orang Israel sedang merencanakan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Bait Allah tanpa tabut tidak ada kuasa, karena kuasa ada pada tabut, tempat hadirat Allah. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, sungai Yordan terbelah dua ketika kaki imam pemikul tabut menginjakkan kakinya ke sungai Yordan. Yosua 3 ayat 15 sampai dengan 17. Sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah kering di dasar sungai Yordan. Hadirat Allah pada tabut juga menyebabkan borok-borok dan kematian pada orang Filistin saat tabut berada di tangan mereka selama 7 bulan. Ini menjadi gambaran gereja tanpa hadirat Allah tidak ada kuasa, tidak pernah terjadi mujizat. Sedangkan gereja yang ada hadirat Allah akan penuh dengan kuasa dan mujizat. Karena itu orang Kristen harus mencari gereja, ibadah di gereja yang banyak terjadi mujizat Allah. Karena mujizat itu menjadi pertanda gereja itu ada hadirat Allah. Orang Kristen bukan mengejar mujizat, tetapi mengejar Tuhan Yesus. Mujizat sebagai tanda keberadaan Tuhan Yesus. Tabut berada di rumah Abinadab selama 92 tahun, tetapi tidak terjadi mujizat. Sedangkan selama 3 bulan di rumah Obed Edom terjadi mujizat. Itu karena hadirat Allah perlu persembahan korban darah. Sekarang ini korban darah Yesus ada di gereja ketika diadakan perjamuan kudus. Karena itu sangat penting gereja melakukan perjamuan kudus sesering mungkin. Tuhan Yesus juga menegaskan saat melakukan perjamuan kudus kita mengingat akan Yesus. Karena kita makan tubuhnya yang terpecah dan minum darahnya yang tercurah. Oleh tubuh Yesus kita disembuhkan dan diberkati. Oleh darah Yesus kita beroleh pengampunan dosa.
Demikianlah khotbah video tentang perjalanan tabut. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.